Selamat siang pemirsa, sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam Newscasting Update. Bersama saya Nur Rahmadalianti dan juga rekan saya Suswanto. Kita langsung ke berita yang pertama. Pemirsa, banjirop meredam sejumlah kawasan pesisir di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Meluapnya debit air di Tanggul Jeruk Sari menyebabkan puluhan rumah warga tergenang banjir dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selamat pagi pemirsa, bersama saya di sini. Saat ini saya tengah berada di daerah yang terdampak banjirop, yaitu di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Saat ini banjirop di Kelurahan Bandengan ini sangatlah tinggi sehingga menyebabkan aktivitas warga setempat terganggu oleh bencana alam ini. Bencana rop ini disebabkan oleh meluapnya kapasitas volume debit air yang terjadi di Tanggul Jeruk Sari sehingga menyebabkan tanggul tersebut jebol, dan bisa kita lihat air dari tanggul tersebut menyebar sampai sini. Baik pemirsa, saat ini saya tengah bersama dengan salah satu warga Bandengan yang terdampak banjirop. Dengan Mas siapa di sini? Wifki. Oke Mas Wifki, bagaimana pendapat Anda mengenai banjirop ini? Banjir ini sangat meresahkan ya, apalagi aktivitas warga sehari-hari itu kan banyak sehingga menghambat. Oke, kira-kira banjirop ini sudah ada sejak kapan? Banjirop ini ada sejak 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya, karena pas itu kan hujan deras ya. Iya. Ya itu juga salah satu penyebabnya. Oke pemirsa, dengan adanya banjirop ini aktivitas warga setempat akan lebih terganggu karena ya bisa kita lihat semua jalan-jalan di sekitar sini terendam banyak air, sehingga ya banyak pemotor yang tidak bisa lewat. Diharapkan kedepannya semoga banjirop ini lebih cepat surut dan dapat meningkatkan aktivitas warga kembali seperti semula. Nah, sekarang kita beralih ke suasana yang lebih hangat dan santai. Masih di Pekalongan, kali ini kita akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner khas daerah dan mengunjungi tempat nongkrong yang menarik. Rekan kami Nuhalu Baba dan Afif Fakusmianti akan mengajak Anda menjelajahi spot nongkrong terbaru di sekitar Uin Gus Dur, Kota Pekalongan. Sekaligus menikmati kelezatan kuliner khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Pekalongan. Selamat siang pemirsa, nggak lengkap rasanya nih kalau ke Pekalongan nggak nyobain makanan kuliner khas Pekalongan, khususnya di Pekajangan ya, yaitu pindang tetel. Nah sekarang saya sudah berada di pelataran Pekajangan. Nah kita sekarang mau nyobain yang katanya pindang tetel terlegend nih, yang terenak di Pekajangan. Namanya pindang tetel Mbak Ana. Gimana rasanya? Ayo kita cobain. Di antara banyaknya penjual pindang tetel, warung Mbak Ana menjadi salah satu yang legendaris dan paling banyak dikunjungi masyarakat, baik warga lokal maupun pendatang. Lokasinya ada di Jalan Raya Pekajangan, tepatnya di pelataran Pekajangan, samping Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Nah, sekarang kita sudah berada di warung pindang tetel Mbak Ana ya. Langsung saja yuk kita pesan pindang tetelnya. Pindang tetel terkenal akan cita rasanya yang gurih dan kaya rempah. Kuliner berkuah gelap ini berbahan dasar daging tetelan sapi yang dimasak dengan bumbu khas Jawa, menciptakan rasa yang kuat namun ringan di lidah. Tak hanya menyajikan pindang tetel, warung Mbak Ana juga menawarkan berbagai camilan dan pelengkap seperti tempe goreng, kerupuk usek, serta minuman segar untuk menemani santap Anda. Well guys, udah datang nih pesanan aku. Aku tadi pesan pindang tetel, terus ini dikasih sambal, ada kerupuk usek juga, terus ada mendoan dan lontong sama minumnya es teh. Langsung aja yuk kita cobain. Dagingnya ini besar-besar ya guys. Ini tipe dagingnya yang berurat dan potongannya gede-gede ya. Pindang tetel Mbak Ana ini melugut banget ya guys. Jadi kerasa banget
apalagi dipaduin dengan tekstur kerupuk yang sudah terendam kuahnya, jadi ada kenyal-kenyalnya, terus tetelannya juga mantep banget. Kalau Pinang Tetel di sini tuh yang paling utama tuh rasanya itu lebih medok daripada warung Pinang Tetel yang lain, jadi lebih mantep lah pokoknya, rekomendasi banget di sini. Warung Pindang Tetel Mbak Ana mulai buka dari pukul 2 siang hingga habis atau sekitar pukul 9 malam. Bukanya jam 2 sampai kadang jam 8 sampai malam atau jam 9 malam. Nggak mesti, pokoknya sampai habis. Rasa pindang tetel yang lezat dan khas membuat Anda ingin kembali lagi ke sini. Nah, itu dia tadi kuliner khas Pekalongan, khususnya Pekajangan. Kalau kalian lagi mampir ke Pekalongan, jangan lupa mampir juga ke pelataran Pekajangan, khususnya di warung Pindang Tetel Mbak Ana ya. Karena di sini pindang tetelnya itu maknyus dan enak banget. Aku Nuhal Babar pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi sama aku Afifa. Kali ini aku punya tempat rekomendasi baru nih buat teman-teman Nongki dan Nugas. Yang pasti tempatnya masih di lingkungan kita. Good. Kalian pasti penasaran kan? Ikutin aku terus. Holding me back, gravity's holding me back, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Holding me back, gravity's holding me back, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. Saya bukan juga sama STP. Ya kalau Lumayan isinya banyak, pas lah buat Nah, itu dia beberapa review dari pengunjung yang ada di kafe baru Uin Gus Dur. Nah, buat kalian yang penasaran bisa langsung aja datang ke Cafe Agua. Tempatnya ada di area pintu masuk Uin Gus Dur, Kajen, Pekalongan. See you next time, bye-bye. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. Lapangan mini soccer Titik Temu yang baru dibuka di Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan menjadi daya tarik bagi para pecinta sepak bola. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan suasana yang nyaman, lapangan ini selalu ramai dikunjungi mulai dari pagi hingga malam hari. Halo mitra olahraga, selamat malam. Antusias luar biasa menyambut kehadiran lapangan mini soccer di Titik Temu yang baru saja dibuka di Jalan Sejahtera nomor 88 sejak hari pertama beroperasi. Lapangan ini langsung menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola. Dari berbagai kalangan, mulai anak-anak sampai orang dewasa, remaja hingga komunitas dewasa. Dengan konsep modern dan ramah pengunjung, mini soccer hadir dengan fasilitas lengkap seperti rumput sintetis, berkualitas pencahayaan LED, untuk malam hari tribun penonton, ruang kantin, serta area kuliner di sekitar lapangan. Tak heran jika sejak pagi hingga malam, tempat ini selalu dipenuhi aktivitas, baik latihan, sparring antar tim, hingga konten kreator yang membuat video sepak bola. Menurut keterangan dari manajer pengelola, Bapak Riki Firmansyah, lonjakan pengunjung jauh di atas ekspektasi. Berikut dengan manajer pengelola. Kami senang melihat antusiasme warga pada pembukaan pertama itu, 3 hari pertama itu jadwalnya langsung penuh. Ini membuktikan bahwa masyarakat perlu dengan adanya ruang olahraga seperti ini. Media sosial pun ikut diramaikan dengan unggahan para pemain dan penonton yang membagikan momen mereka bermain mini soccer.
Banyak yang menyambut lapangan ini sebagai tempat nongkrong atau tempat nongkrong baru yang sehat dan positif. Dalam waktu dekat, Mini Soccer berencana menggelar turnamen tingkat lokal sekaligus mengadakan coaching cleaning bersama pelatih profesional untuk anak-anak sekolah. Bagi yang ikut merasakan keseruan, jangan ragu untuk datang langsung ke tempat. Melakukan pemanasan secara online, Mini Soccer bukan sekedar lapangan, tapi tempat terkumpul semangat, persahabatan, dan gaya hidup aktif. Jadi tunggu apa lagi? Ayo datang rasakan sendiri euforia bermain di lapangan yang sedang jadi favorit semua kalangan ini. Saya, Rizal Janata, pamit undur diri. Pemirsa, berlibur sambil memperdalam nilai-nilai keagamaan tentu menjadi pilihan menarik bagi banyak orang. Apalagi jika dilakukan di tempat yang nyaman dan tenang. Kali ini rekan kami Diana akan mengajak Anda ke kota Bandung, tepatnya ke Masjid Raya Al Jabar di kawasan Gerebek, kota Bandung. Masjid ini menjadi destinasi religi dan wisata baru yang tengah ramai dikunjungi. Seperti apa suasana di sana? Ini dia liputannya untuk Anda. religi yang terbaru di Bandung, Jawa Barat. Masjid yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini tengah ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Dengan kapasitas hingga puluhan ribu jamaah, Masjid Al Jabar tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan wisata religi. Masjid Raya Al Jabar sendiri diresmikan pada akhir tahun 2022. Masjid ini memiliki desain arsitektur futuristik dengan 27 kubah kecil yang melambangkan jumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Keunikan lainnya adalah keberadaan danau buatan yang mengelilingi masjid, menciptakan kesan seperti masjid yang mengapung di atas air. Tak hanya itu, Masjid Al Jabar juga dilengkapi dengan museum sejarah Islam, ruang belajar, serta area terbuka yang bisa dinikmati pengunjung sambil bersantai. Fasilitas yang lengkap ini menjadikan Masjid Al Jabar sebagai destinasi religi sekaligus wisata budaya. Demikian laporan langsung saya dari Masjid Raya Al Jabar di Bandung. Untuk Anda yang sedang merencanakan liburan religi, masjid ini bisa menjadi pilihan menarik. Dari Gede Bage, saya Diana Fitria, kembali ke studio. Demikian rangkuman berita pada siang hari ini. Saya Nur Rahma Dan saya Suswanto, beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spent in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's what